Halo sobat, para pecinta kartun. Welcome back to my channel di Bongkar Sinema. Dan di video kali ini, gua akan menceritakan alur film yang berjudul Valiant. Film ini dirilis pada tahun 2005 dan menceritakan seorang merpati kecil yang menjadi prajurit untuk menyelesaikan misi peperangan. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jika sudah, duduk yang rapi, lalu kita masuk ke ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan 3 ekor merpati yang sedang mengantarkan sebuah pesan. Namun naasnya di tengah perjalanan, mereka ditangkap oleh elang, yang tak lain adalah musuh merpati itu. Lalu merpati penjaga menyampaikan sebuah pesan dari burung camar untuk Komandan Gatsi, yang dimana pesan itu berisikan tentang ketiga merpati pengantar yang tak kembali satupun ke markas. Diceritakan Komandan Gatsi ini adalah pemimpin mereka. Kemudian kita diperlihatkan sebuah cuplikan tentang merpati pesan zaman dahulu, yang dimana waktu Komandan Gatsi menjadi seorang prajurit. Di sana terlihat seekor merpati kecil yang terobsesi oleh Komandan Gatsi, dan merpati itu bernama Valiant. Kemudian Valiant mencari merpati yang bernama Felix, yang tak lain pemilik bar tersebut. Valiant berkata kepada Felix kalau dirinya bisa ikut bergabung dalam prajurit itu. Namun sayangnya Felix tak yakin dengan Valiant. Kemudian saat di luar bar, terlihat 3 ekor merpati yang sedang beratraksi, dan merpati itu tak lain adalah Komandan Gatsi dan kedua anak buahnya. Mereka tergabung dalam RHPS, Royal Homing Pigeon Service. Lalu mereka masuk ke dalam bar. Di dalam bar mereka lalu mengobrol dengan Felix. Valiant yang ingin menyapanya, kemudian ia menerobos rombongan merpati, yang akhirnya membuat ia terjatuh dan ditertawakan satu ruangan. Lalu ia menanyakan kepada Komandan Gatsi, di mana tempat pendaftaran untuk bergabung dalam RHPS. Komandan Gatsi menjawab bahwa pendaftaran akan diadakan besok di London, dan Komandan Gatsi serta anak buahnya meninggalkan tempat itu. Scene berpindah ke tempat para elang, di mana jenderal mereka berhasil menangkap anggota dari RHPS yang akan mengantarkan sebuah surat. Jenderal itu bernama Von Talon, dan kedua anak buahnya yang bernama Chavling dan Underling. Lalu mereka membawa merpati itu masuk ke dalam kurungan untuk diinterogasi. Namun merpati itu tidak mau menjawabnya dan membuat jenderal elang itu kesal. Keesokan harinya Valiant sedang berkemas untuk menuju ke London. Di sisi lain, ibunya tidak setuju dengan keputusan Valiant karena menganggap Valiant masih sebuah telur bagi ibunya. Tapi dengan tekad yang bulat, akhirnya Valiant meyakinkan ibunya dan ia pun berangkat ke London. Di tengah perjalanan, ia terus meyakinkan dirinya bahwa ialah yang terbaik dari yang terbaik. Sesampainya di sana, ia sangat begitu senang karena impiannya sudah di depan mata. Karena saking senangnya, ia menabrak balon udara dan mengakibatkan ia terjatuh, dan jatuhnya tepat di atas burung gagak. Valiant pun bertemu dengan merpati baru. Merpati itu bernama Baksi. Baksi adalah sebuah merpati jalanan yang tidak pernah mandi dan pekerjaannya menipu burung-burung lain. Valiant kemudian bertanya kepada Baksi tentang pendaftaran RHPS. Baksi pun lalu mengantarkan Valiant ke pendaftaran itu. Di sana terlihat para gagak yang mengejar mereka berdua, yang dimana Baksi telah menipu burung gagak itu dan mengambil makanan mereka. Dengan kecerdikannya, Baksi dan Valiant lolos dari kejaran para gagak dan masuk ke pendaftaran RHPS. Mereka berdua kemudian mendaftarkan diri ke RHPS. Namun sayangnya Valiant tidak memenuhi kriteria karena tinggi badannya yang kurang. Tapi dengan rasa percaya dirinya, ia lalu meyakinkan merpati jaga kalau ia bisa bergabung. Dan akhirnya merpati jaga itu pun menyetujuinya. Mereka berdua kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana mereka bertemu dengan merpati-merpati lainnya, yaitu Tail, Talk, dan Lofty. Kemudian mereka dibawa ke tempat latihan. Sesampainya di sana, pelatih menyuruh mereka untuk berbaris. Lalu pelatih menjelaskan bahwa mereka akan dilatih selama 6 minggu. Di scene yang lain, terlihat jenderal elang yang terus mendesak merpati tawanannya. Ia terus menanyakan apa misimu dan dari mana pesan itu berasal. Namun merpati itu terus saja mengelak dan tidak mau menjawabnya, yang akhirnya membuat jenderal elang itu marah. Di sisi lain terlihat Valiant dan merpati lainnya sedang berlatih. Setelah selesai latihan, mereka semua disuruh pelatih untuk datang ke merpati perawat. Merpati perawat itu bernama Victoria. Saat di sana, mereka semua menggoda Victoria. Namun, saat Victoria mengeluarkan sebuah suntikan, para merpati pingsan, kecuali Valiant.
Lalu Victoria pun menyuntikkan suntikan itu ke Valian agar tahan dengan pelatihan. Kembali ke para elang, jenderal yang marah akhirnya mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu serum kejujuran, yang dimana ketika serum itu disuntikan ke merpati, secara otomatis merpati itu akan kehilangan kesadaran dan berbicara dengan ngelantur. Keesokan harinya para merpati melanjutkan latihannya. Saat istirahat, pelatih kembali berbicara kepada mereka tentang resiko-resiko yang akan dihadapi saat di medan perang. Dan latihan dilanjutkan kembali. 101. Setelah selesai latihan, Valian kemudian menemui Victoria dan membawakan sepucuk bunga untuknya. Kemudian mereka pun semua dikumpulkan kembali oleh pelatih, yang dimana di sana ada Komandan Gatsi yang mengatakan kepada pelatih untuk menyiapkan merpati-merpati itu besok sore. Namun pelatih membantah, para merpati itu belum siap untuk diberi sebuah misi. Perdebatan pun terjadi antara Komandan Gatsi dan pelatih, yang akhirnya pelatih memutuskan untuk memberangkatkan para merpati itu, disebabkan sudah tidak ada kelompok yang tersisa kecuali kelompok Valian. Keesokan harinya mereka diberi pengarahan oleh sang pelatih. Lalu datang Komandan Gatsi yang akan memberikan mereka sebuah misi untuk menyampaikan surat. Di sini nampak Baksi yang takut dengan misi tersebut. Kemudian pada malam harinya, Baksi diam-diam untuk melarikan diri. Namun sayangnya Valian mengetahui hal itu. Baksi kemudian mengajak Valian untuk kabur. Karena ini adalah mimpi Valian, ia tidak ikut dengan Baksi dan akhirnya ia terbang sendirian. Di scene berikutnya, terlihat Komandan Gatsi yang sedang menunggu para merpati. Tepat pukul 6 sore, Komandan menyuruh para merpati untuk bersiap-siap dalam misi berbahaya ini. Lalu semua merpati menyiapkan dirinya, dan akhirnya mereka pun berjalan memasuki pesawat. Sebelum memasuki pesawat, Baksi datang. Valian yang melihat Baksi datang nampak senang, karena Baksi mengurungkan niatnya untuk melarikan diri. Dan kemudian pesawat pun berangkat. Saat di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba pesawat mereka diserang oleh musuh. Komandan Gatsi menyuruh para merpati itu untuk segera keluar dari pesawat. Tetapi para merpati itu malah takut. Lalu Komandan Gatsi meyakinkan mereka kembali, dan akhirnya mereka terjun dari pesawat satu persatu, meninggalkan Komandan Gatsi yang berada di dalam pesawat. Sesampainya di bawah, mereka melihat pesawat yang ditumpanginya meledak, bersama Komandan Gatsi yang berada di dalamnya. Mereka yang kebingungan akhirnya masuk ke dalam gedung tua itu. Di dalam, mereka bertemu dengan para tikus yang bernama Charles the Girl dan temannya yang bernama Rallo. Diceritakan tikus ini ternyata yang diutus divisi tikus untuk mengantarkan mereka mengambil surat misi itu. Lalu mereka semua melanjutkan perjalanan. Saat di tengah-tengah perjalanan, mereka ketahuan oleh para elang dan membuat mereka dikejar-kejar. Namun akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran para elang dan masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, mereka diberikan sebuah surat yang harus dibawakan ke markas London. Surat itu dibawa oleh Baksi dan mereka pun meninggalkan tempat itu. Saat keluar, ternyata para elang sudah menunggu mereka di luar. Di sana, Baksi dan Valian berhasil meloloskan diri. Namun ternyata saat di tengah jalan mereka kembali bertemu dengan elang. Dan akhirnya Baksi tertangkap. Valian yang melihat Baksi tertangkap, ia lalu mengikuti kemana elang itu akan pergi. Dan sampailah ia ke markas para elang. Di dalam Baksi yang tertangkap, ia kemudian dimasukkan ke dalam perangkap. Pesan yang dibawanya pun diambil oleh Jenderal Elang. Di luar, Valian dan teman-temannya nampak kebingungan karena memikirkan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam markas. Tiba-tiba Komandan Gatsi datang. Ternyata ia selamat dari kecelakaan pesawat yang meledak tadi. Kemudian Valian berkata kepada Gatsi bahwa Baksi telah tertangkap dan mereka pun menyusun rencana. Singkat cerita, Valian berhasil masuk ke dalam markas elang. Baksi yang melihat Valian, ia lalu memberitahu bahwa pesannya ada di peti. Valian kemudian mengambilnya. Saat berhasil mengambil surat itu, Valian langsung bergegas untuk menyelamatkan Baksi dan merpati lainnya. Ia kemudian mengambil kunci yang berada di dekat Jenderal Elang yang sedang mandi. Saat akan mengambil kunci itu, Valian ketahuan oleh anak buah Jenderal Elang. Namun akhirnya ia berhasil mengambil kunci perangkap itu dan membebaskan Baksi dan merpati lainnya.
Saat akan pergi dari tempat itu, mereka semua dikejar oleh para elang. Saat terkepung, Komandan Gachi menyuruh Valiant menyelesaikan misi dan para elang akan ditanganinya. Valiant kemudian melanjutkan perjalanannya, tapi ternyata Jenderal Elang mengejarnya sampai ke London. You can't escape me. Singkat cerita, Valiant berhasil mengalahkan Jenderal Elang. Ia lalu bergegas menyelesaikan misinya dan bertemu dengan pelatih serta Jenderal Merpati. Di akhir film, Valiant dan teman-temannya mendapatkan sebuah penghargaan atas misinya yang telah berhasil. Dan kemudian film pun tamat. Oke, itulah ending dari film animasi kali ini. Jika ada salah kata dan intonasi yang kurang, saya meminta maaf. See you next video dan bye-bye.